Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi tentang pernikahan. Nah, ada gak sih di antara kalian yang kepikiran bakalan atau mau nikah setelah lulus? Nova, Bu. Ya, dia. Udah calonnya, Ada calon. Ya, ibu sih gak apa-apa kalau kalian mau nikah setelah lulus. Yang penting punya ilmu pernikahannya ya, atau suaminya tahu gimana pernikahan itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mangga untuk Tia Nur Fajriah pimpin doa. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Nova Iriani, Hadira, Bu. Uswatun Hasanah, Hadira. Kunaina, Hadira. Cici Sahani, Sakit, Bu. sakit apa? Sakit gigi. Udah ada yang jenguk belum? Belum. Nanti setelah pulang sekolah dijenguk ya kalau bisa. Insyaallah. Nurizki Awalia, Hadira. sudah semua ibu absen? Saya belum, Bu. Oh, Tia Nur Fajriah. Hadira. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Quran Surat An-Nahl ayat 72. Bareng-bareng aja ya. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Ada yang mau membaca artinya? Saya, Bu. Silakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tujuan pembelajaran pada hari ini supaya kalian ini mampu meyakini bahwa ada pernikahan dalam Islam. Terus juga supaya kalian ini mampu menyesuaikan sikap bersatu dalam kebersamaan di lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terus juga supaya kalian ini mampu nih menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam dengan benar. Terus yang terakhir, kalian ini mampu mempraktekkan pernikahan dalam Islam. Nah, mempraktekannya ini bisa dengan ijab kabul. Langsung saja kita ke inti materi ya. Ada yang tahu pernikahan itu
Saya Bu, Apa? pernikahan itu antara dua insan laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Pernikahan Iya. ijab kabul. dengan diresmikan. Nah, sekarang ibu akan kalian pada bawa HP kan? Oh Bu. Ibu bakalan kirim link ke kalian. Di link itu berisi tentang kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan istri beliau yang pertama, yaitu siapa? Khadijah. Khadijah. Link yang ibu kasih udah masuk belum? Sudah. Sudah di-share? Sudah. Mangga dibaca ya. Ya Bu. Kisahnya dibaca masing-masing ya. Sudah? Sudah belum? Sudah Bu. Sudah. Ada yang mau menjabarkan secara singkat tentang cerita pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah? Saya Bu. Malah. Ya, jadi yang tadi saya tangkap dari cerita kisah Nabi Muhammad dengan Sayyidina Khadijah itu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu sebelum diutus jadi Rasul, beliau ini sudah menjadi suami dari Sayyidina Khadijah pada usia 25 tahun. Dan ketika itu Siti Khadijah ini berusia 40 tahun. Jadi perbedaan usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Khadijah itu adalah 15 tahun. Nah, kemudian diceritakan bahwasanya di situ Sayyidina Khadijah itu adalah seorang wanita yang suci gitu. Tidak pernah sekalipun ikut dalam gelombang orang-orang jahiliyah. Ya, terima kasih Nuriski. Nah, selanjutnya kita nonton video dulu ya, nonton video motivasi tentang pernikahan. Baik Bu. Beginilah keseharian Zainul Hasan, warga Dusun Karanganyar, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Situbondo. Sepintas tak ada yang istimewa, namun setelah masuk dalam rumahnya ternyata ia hidup dengan 3 istri. Usai pulang kerja, ketiga istrinya pun sudah siap menyambutnya untuk mencium tangan sang suami. Tanpa komando, satu persatu istrinya pun mengambil peran masing-masing. Mulai memberikan segelas kopi panas, memberi makanan hingga membuatkan apapun yang diminta suaminya. Begitulah husnul khotimah, Faizi dan Rafiatul Azizah menjadi 3 istri Zainul yang harus tinggal serumah. Ketiganya hidup rukun dan harmonis bersama sang suami yang hidup pas-pasan. Mas, tolong jemurin cucian ini ya, aku mau masak soalnya takut gosong. Saya baru pulang kerja loh ini. Kita ditawarin minum kayak atau apa kayak malah disuruh jemurin cucian. Ini emang seharian ngapain? Main Instagram, main Facebook. Aku ngurus rumah, ngasuh anak Mas, aku capek Mas. Capek? Kamu pikir nggak capek apa? Aku tiap hari kerja dan tiap bulan mendapatkan gaji 2 juta buat kita makan. Terus kamu ngapain? 0. Sudah ya anak-anak nonton videonya? Sudah, Bu. Nah, dari kedua video yang telah kita tonton tadi tentang rumah tangga yang harmonis sama yang tidak harmonis, siapa yang bisa ambil kesimpulan dari kedua video tadi tentang rumah tangga yang harmonis sama yang tidak harmonis? Saya Bu sama Uswa. Iya, Mangga, silakan. Oke, kalau saya tuh akan menjelaskan mengenai rumah tangga yang harmonis. Jadi, kalau dalam Islam kan ada sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti di dalam kata itu pasti mengandung makna yang bahwasanya keluarga itu akan harmonis, di mana mengandung unsur 3 kata itu, sakinah, mawaddah, dan juga dan 2. Sakinah, mawaddah, warahmah, jadi nggak ada dan lagi. Ya intinya mah ketika keluarga harmonis, berarti dalam keluarganya itu ya sejahtera, kerjasamanya baik, itu saling mendukung, saling mensupport. Ketika ada problem diselesaikan dengan baik satu sama lain tanpa ada rasa ataupun menimbulkan emosi atau dan lain sebagainya. Jadi ketika penyelesaian masalah itu harus dengan kepala dingin, dengan kondisi tenang dan lain sebagainya. Intinya mah komunikasi itu berjalan dengan baik itu antara pihak laki-laki ataupun perempuan. Mungkin itu sih.
Bu, kurang lebihnya akan dijelaskan oleh Ustaz. Ayo mangga Ustaz Hasanah. Iya Bu, jadi kalau menurut saya yang saya tangkap dari video tersebut, keluarga yang kurang harmonis itu biasanya keluarga yang sering cekcok di dalamnya. Misalnya perbedaan pendapat antara suami dengan istri, entah itu pendapat mengenai sekolah anak atau pendapat-pendapat masalah-masalah yang lain. Terus bisa jadi terjadinya kekerasan rumah tangga Bu, dari pihak laki-lakinya ataupun pihak perempuannya. Terus bisa jadi keluarganya itu awalnya tidak merestui adanya pernikahan tersebut. Jadi kurangnya ridho pun akan bisa jadi mempengaruhi rumah tangga tersebut Bu, apakah harmonis atau tidak gitu Bu. Baik, terima kasih ya sudah memberikan kesimpulan atau pendapat kalian tentang kedua video tadi. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok karena di sini orangnya ada 5, berarti ada yang ganjil dan ada yang genap ya. Untuk kelompok 1 bisa 2 orang, bisa Kunena dengan Uswatun Hasanah. Kelompok 2 3 orang ya sisanya, yaitu Pia, Nova, dan Rizky. Maka dibentuk kelompoknya. Baik Bu. Nah, untuk ketentuan yang harus dicari, kelompok 1 itu mencari pengertian, apa sih pengertian pernikahan, terus tujuan pernikahan sama hukum pernikahan. Hukum Bu. Iya, sama hukum. Itu untuk kelompok 1 ya. Baik Bu. Untuk kelompok 2-nya cukup rukun, syarat, dan siapa aja mahramnya, sama pernikahan yang tidak sah Menurut Islam Bu. menurut Islam ya. Baik Bu. Baik aja. Maka didiskusikan ya. Baik Bu. Ini kertasnya Ibu mana? ditulis tidak? Boleh sih, boleh ditulis, boleh enggak. Terus buat sumbernya boleh dari buku, boleh dari internet ya. Kalian kan bawa HP. Baik Bu. Syarat Nikah. Internet enak. pengertian Pernikahan. pernikahan adalah akad yang mengharapkan yang tidak boleh dinikahi, maksudnya orang yang tidak boleh dinikahi. Akad yang memperbolehkan, Persusuan, menghalalkan pergaulan. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Bu. Berarti sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Ayo Bu. Mangga kelompok 1 untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk menjelaskan mengenai tadi yang sudah diberikan oleh Ibu materinya. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh saudari Uswatun Hasanah. Silakan saudari Mbak Uswat untuk menjelaskan materi ini. Terima kasih moderator. Saya Uswatun Hasanah izin menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan tujuan dari pernikahan ialah yang pertama untuk menumbuhkan tuntutan
naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan keterangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan beribadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Lanjut ke hukum tak, Bu? Nggak usah. Gak usah, Bu. Penjelasan selanjutnya mengenai hukum pernikahan yang dibagi menjadi sunnah, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang pertama itu ada wajib. Wajib itu pernikahan yang wajib ialah bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Yang kedua ialah hukum sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Hukum yang ketiga ialah mubah bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Hukum yang keempat ialah haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hukum seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Hukum yang terakhir ialah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya, Ibu. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kelompok 1 maksudnya, Bu. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada satu pertanyaan ya dari kelompok lawannya, dari kelompok 2. Baik, apakah dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Silakan, barangkali mau bertanya. Tidak ada jelas. Cukup jelas. Terima kasih. Jika sudah cukup jelas, saya kembalikan kepada Ibu melanjutkan presentasi selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Ya, dilanjut aja buat kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Fajriyah, Nova Iriani, dan Rizka Walia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rukun dan syarat nikah, kemudian mahram orang-orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat nikah yang akan dijelaskan oleh Tia Nur Fajriyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah itu ada 5. Pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sigot atau ijab kabul. Jika tidak ada salah satu dari rukun tersebut, maka pernikahan tersebut tidak sah. Oke, selanjutnya yaitu tentang mahram, orang-orang yang tidak boleh dinikahi yang akan dijelaskan oleh saudari Nova Iriani. Saya persilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mahram, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, ada beberapa sebab. Yang pertama itu sebab keturunan, yang kedua pernikahan, yang ketiga persusuan, dan yang keempat dikumpul atau dimandung. Nah, yang sebab keturunan itu ada ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ada anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, kemudian bibi, bibi dari ayah, bibi
dari ibu, kemudian bibi dari ayah, terus ada anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Kemudian ada anak perempuan dari saudara perempuan ke bawah. Kemudian sebab pernikahan yaitu ada mertua atau ibu dari istri. Terus ada robibah yaitu anak tiri. Yang ketiga istri ayah dan seterusnya ke atas. Ada wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek sampai ke atas. Dan yang kelima istri atau anaknya yang laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Kemudian sebab persusuan itu ada ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang mempunyai hubungan sepersusuan. Kemudian yang dikumpul, sebab dikumpul atau dimadu itu ada saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Mbak Nova Iliani yang telah menjelaskan mengenai mahram orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pernikahan yang tidak sah ya, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pernikahan mut'ah, yaitu di mana pernikahan dibatasi untuk jangka waktu tertentu, ataupun jangka baik itu lama ataupun sebentar ya. Nah, kemudian yang kedua ada pernikahan syigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dan yang ketiga itu ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi oleh suami yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya itu pernikahan orang yang ihram, yaitu ketika orang-orang itu sedang berihram maka tidak boleh menikah. Terus pernikahan dalam masa iddah, yaitu di mana pernikahan itu ketika seorang wanita itu sedang masih dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Kemudian pernikahan tanpa wali, yaitu di mana ketika ada orang yang melangsungkan pernikahan tapi tanpa adanya izin dari wali maka itu tidak sah. Kemudian pernikahan dengan wanita kafir atau selain wanita ahli kitab. Kemudian terakhir adalah menikahi mahram, itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nova Iliani. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Di sini barangkali dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, izin bertanya kepada kelompok 2. Yang saya tanyakan itu bagaimana sih syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut? Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Kulena. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kulena mengenai syarat menjadi wali pernikahan itu apa saja gitu ya. Yang akan dijawab oleh Mbak Tia Kadir, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu syarat apa saja untuk menjadi wali. Nah, di sini syarat menjadi wali itu ada 10. Yang pertama, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki, bukan perempuan atau pembaci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik atau bukan anak-anak. Yang kelima, berakal, tidak gila. Yang keenam, adil atau tidak pasif. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. 8, tidak buta. 9, tidak berbeda agama. Dan yang terakhir itu merdeka atau bukan budak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan pada moderator. Ya, bagaimana kepada Mbak Kulena, apakah sudah dipahami? Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Alhamdulillah jawabannya sudah dapat dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 izin undur diri dari presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, alhamdulillah. Karena hasil diskusi kalian tuh udah lumayan bagus, sudah bagus. Ibu amat sangat berterima kasih. Kita lanjut ice breaking aja ya. Ibu. Baik, Bu. Mengikuti apa yang Ibu katakan. Yuk. Ya, kita simulasi dulu ya. Misal Ibu bilang pegang pipi, kalian pegang pipi. Kalau misalkan Ibu bilang pegang hidung, kalian pegang hidung ya. Ya. Terus kalau misalkan Ibu bilang pegang tangan, ya. Sekarang kita nggak simulasi lagi ya. Oke, Bu. Telinga, pipi,
Hidung. Bibir. Mata. Yang salah bisa menyimpulkan ya dari hasil diskusi yang tadi. Tadi pengertiannya Maka untuk Nova disimpulkan. Baik Bu, saya di sini akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pernikahan itu adalah mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan dengan adanya ijab kabul. Nah, kemudian ada syarat-syarat rukun dan syarat nikah itu ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi dan juga sigat atau ijab kabul. Nah, maka ketika rukun itu salah satunya tidak ada, maka pernikahan itu tidak akan sah. Nah, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memenuhi tuntutan dari naluri manusia yang asasi, kemudian untuk mendapatkan ketenangan hidup, juga untuk membentengi akhlak kita, kemudian untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, serta untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Terima kasih untuk Nova karena sudah menyimpulkan. Nah, sekarang kalian boleh buka YouTube. Kalian boleh lihat gimana sih tata cara ijab kabul. Terus abis itu setelah kalian melihat, kalian langsung praktekkan ya. Baik, Bu. Maka dibuka. Ya. Enggak dulu aja. Tidak sini. Ya. Masih jam Sudah? Sudah belum anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah langsung praktekkan aja ya. Baik, Bu. Ya, siapa yang mau jadi calon pembelai laki-laki, calon pembelai wanitanya, siapa yang mau jadi lebihnya, dan siapa yang mau jadi saksi. Udah siap buat? Udah siap? Anak-anak udah siap untuk mempraktekkan? Sudah, Bu. Ya, enggak? Silakan dipraktekkan. Siapa yang menjadi walinya? Ibu aja, Oh, Bu. ya, saya aja ya. Ya, saya jadi walinya. Yang jadi lebihnya siapa? Saya, Bu. Ya, mangga silakan. Untuk saksinya sudah lengkap semua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ankah tuka wa zawajtuka mahtubataka Nova Iriani binti Bapayani alal mahrin halan. Qabiltu nikahaha wa tazijaha 'alal mahri madhkur halan. Sah? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu. Amin. Amin. Alhamdulillah karena kita sudah praktek, sudah presentasi juga. Nah, untuk rewardnya kalian semua mendapatkan reward dari Ibu ya. Tapi nanti ambil di ruang guru ya, karena Ibu nggak bawa rewardnya. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, untuk tugas kerjakan di buku paket kalian di halaman 128 sampai 131 ya. Minggu depan dikumpulkan dan langsung kita koreksi. Terima kasih. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.